Nah, singkat cerita, ini kalau teman-teman tahu tadi kan soal si Namrud dan ajaran-ajaran kedewaannya tadi ya. Nah, kita sekarang bahas yang baik-baik dulu, Nabi Ibrahim. Ini kalau kecepatan kan tenang ya, ada siaran ulang ya, tenang saja. Nabi Ibrahim yang lahir di zaman Namrud tapi matinya, wafatnya setelah Namrud ya. Kita bisa lihat itu hidup bersamaan juga, jadi Namrud sampai wafat, ada Nabi Ibrahim dan ada kerajaan Hyksos yang ada di mana nih? Mesir. Jadi teman-teman bisa lihat Mesir, ini ke gambar ya. Sering-sering lihat peta di sini lah. Ini tuh akhir zaman bakal kesini-sini nih urusannya nih. Nah, ini ada Raja Hyksos. Jadi Raja Mesir dulu itu belum Raja Firaun. Memang belum. Betul. Masih lama. Firaun itu kan masanya Nabi Musa. Betul. Sedangkan Nabi Musa itu anak cucunya sudah berapa generasi setelah Nabi Ibrahim itu. Jadi ini harus tahu dulu. Karena nanti kalau kita baca kisahnya, kan Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Yang istri pertama kan namanya Sarah dan Hajar. Hajar itu kan ceritanya jalan-jalan lah Nabi Ibrahim ke sini, ya kan? Terus dihadiahin anaknya. Ada versi juga budaknya. Kalau ini adalah Firaun, berarti kan nanti punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak namanya Nabi ujung-ujung Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad turunan apa namanya? Ya Firaun, Hyksos gitu ya. Iya, ternyata kan enggak. Ternyata keturunan si Hyksos ini. Jadi beda ya. Nah, dari karena istri pertama nggak punya anak, akhirnya punya anak dari istri kedua yang anaknya Hajar, dari Siti Hajar ini, nama anaknya adalah Ismail. Semua tentu sudah tahu. Tahulah kisah bagaimana Siti Hajar dan Ismail itu ditinggal di padang pasir, Sofa dan Marwah sampai keluar air Zam-Zam. Kalau teman-teman haji dan umroh kan selalu kita melakukan ritual itu untuk mengenang kisah perjuangan. Itu saking mulianya apa yang mereka lakukan, makanya sampai diabadikan bahkan terus menerus. Dan itu kan sampai jadi peradaban Mekah itu kan gara-gara Siti Hajar menemukan air. Iya, betul. Dulu kalau kan itu padang pasir aja nggak ada apa-apa. Gara-gara ada air, orang akhirnya mulai mendekat dan membuat peradaban di sana. Betul. Kota Mekah. Aku ingat banget waktu dikisahkan tuh kayak ada apa? Ada air tuh di sini. Coba mampir ke ibu-ibu itu gitu ya. Tanya, "Bu, boleh mampir minum?" Habis minum kenyang, "Bu, boleh nggak tinggal bentar?" Lama-lama bangun peradaban di situ ya. Benar. Itu peradaban dari bawah sini nih. Bawah banget, namanya apa? Yaman mau ke sini mampir Mekah. Nah, ini kisahnya nih. Nabi Ismail dibawa ke Mekah sama bapaknya. Ya, dan ditinggal. Itu kisah paling epic banget itu. Kayak, "Kamu mau kemana, Mas?" Dia nggak jawab. "Mas, kamu mau kemana?" gitu. Masih diem. Yang ketiga, "Apakah ini perintah Allah?" Iya, Dek. Gitu ya. Kalau itu perintah Allah, kayak gitu kali kalau didramatisir ya. Aku rela, Mas. Ya. Tinggalkan itulah hebatnya seorang wanita yang bertakwa kepada Allah. Kenapa kamu yang baper? Hajar. Masya Allah. Amazing. Luar biasa. Amazing ya. Bunda kita satu itu ya, luar biasa. Nah, Nabi Ismail. Nah, tapi kan Nabi Ibrahim nggak punya cuma satu anak. Ada lagi anaknya. Satu anak dari istri yang lainnya tadi. Yang pertama. Siti Sarah. Akhirnya orang bilang apa? Mancing ya. Kalau punya anak satu, kepancing kan. Akhirnya, muncullah Nabi Ishak. Singkat cerita, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub atau Jacob. Nabi juga. Masya Allah. Ini, kenapa disebut bapak para nabi ya? Karena hampir semua nabi keturunannya dari Nabi. Hampir semua nabi. Say it lah. Setelah Nabi Ibrahim mention semua nama, setelah itu hampir semua itu anak cucunya Nabi Ibrahim. Yang di-mention di Quran. Berarti ini anaknya, ini berarti cucunya ya. Nah, Yakub itu punya nama lain Israel. Iya, memang. Ya kan? Punya anak 12. Masya Allah. Siapa aja? Silakan dihafalkan. Ruben, Simon, Levi, Judah, Isakar. Namanya kok kayak nama artis ya, banyak ya. Itu Levi itu Sasageo loh itu. Apa lagi kok nggak tahu? Kapten Levi. Oh ya, lu kemarin ledek-ledekin gua di bus. Iya, itu Sasageo. Ini anak yang kita sebut akhirnya dengan Bani Israel karena anaknya keturunannya Israel. Sampai di sini paham teman-teman? Mana di sini paham ya. Jadi ini Bani Israel 12. Jadi kalau bilang Bani Israel itu mana aja? Anak cucunya dari sini. Iya. Kalau orang bilang Bani Israel itu siapa? Anaknya Nabi Yakub. Dan cucu-cucunya nanti kan keturunan Bani Israel. Iya gitu. Nah, ada kisah yang juga sangat terkenal. Ini tuh aku ngerasa kalau belajar kayak gini tuh kok, itu kayak menyambungkan lembaran-lembaran buku anak-anak. Puzzle-puzzle yang terpecah-pecah akhirnya. Oh, Nabi Yusuf ini ternyata Nabi ini. Kita tuh kalau baca buku anak-anak, itu kan selalu pembahasannya tuh kayak kepotong gitu, kayak habis Nabi Yusuf ya lompat gitu ya. Di sini aku jadi ngerti ternyata inilah muncul kisah Nabi Yusuf yang ganteng itu, yang punya mimpi. Iya, kalian punya mimpi tapi nggak ganteng, hanya mimpi doang ada gitu. Ada yang ganteng tapi nggak punya mimpi, hidupnya gitu doang ya. Nah, ini Nabi Yusuf punya mimpi yang akhirnya itu membahayakan dia kan. Singkat cerita dia saudara-saudaranya berkonspirasi. Oh,
mulai muncul awal-awal konspirasi nih ya. Berkonspirasi untuk membunuh Yusuf. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya dia diperbudak kan, jadinya dijual dan akhirnya dibawa ke Mesir. Masih ingat kisahnya ini? Nah, Nabi Yusuf itu akhirnya kan menjadi orang yang tadinya kan budak. Ada kasus-kasus lah yang istri raja potong-potong jari gitu ya. Ketek banget apa gitu ya. Akhirnya dia di penjara. Dan akhirnya singkat cerita dia bebas jadi orang hebat, jadi apa? Bendaharawan ya. Bendaharawan dari Hiksos ini. Bokap gue kalau doain gue aneh banget tau. Doain Hasan semoga jadi bendaharawan. Apa sih? Mungkin istilah zaman dulu kali ya, gue gak paham. Apa sih doain? Hartawan. Tapi gitu ya. Iya, hartawan gitu ya. Amin aja gue mah ya. Nah, tapi Yusuf kan tidak dengki hati, tidak iri hati. Singkat cerita, dia justru ngebawa saudara-saudaranya plus mungkin anak turunannya itu kemana? Ke Mesir. Itulah kisahnya. Kok bisa ada Bani Israel tuh di Mesir? Yang ujungnya nanti ketika kerajaan ini, kita hapus dulu ya, Nabi Ibrahim sudah wafat dan di sini sudah ada kisahnya Mekah dibangun ya, sama mulai Ismail. Nabi Ismail juga udah selesai lah kisahnya. Di sini kan nanti kan kerajaan Heksos diganti Firaun, terjajah kan. Itulah kenapa ada kisah kok Bani Israel itu dijajah oleh disiksa oleh si Firaun yang konon, ini masih konon ya, bahwa Firaun ini adalah masih anak cucu dari daerah Mesopotamia, Namrud. Jadi masih kalangan ras di daerah Namrud. Jadi memang beranak pinak, punya ini ya, bibit nggak bagus. Bibitnya zalim. Kalau julid gitu emang nggak bagus ya. Mana sih setiap mimpin kok zalim mulu gitu ya. Didik anak nggak bener ini. Iya, Firaun ya. Itulah kenapa simbol-simbol yang muncul nanti di Mesir, di peradaban Mesir kayak yang kita lihat itu sangat dekat dengan simbol-simbol yang kita lihat nanti di Illuminati Dewa Matahari, segala macam. Amun-Ra tadi isi sama segala macam itu kan peninggalan Babylon yang dibawa ke Mesir. Nanti kalau teman-teman lihat video klip yang ada urusannya sama Mesir kadang tuh ya, simbol-simbolnya sangat dekat dengan itu. Nah, kemudian ini si Firaun ternyata kurang suka ya sama Bani Israel dan akhirnya disiksa gitu ya. Iya, dijajah gitu kan ya. Nah, kita coba lihat dulu sampai pada kisah Firaun yang keberapa nih? Karena Firaun tuh hanya julukannya ya. Firaun itu adalah julukan pemimpin Mesir, bukan nama orang. Bukan namanya. Ada Firaun yang namanya Ramses I, Set I. Nah, generasi ketiga nih. Ketika sudah sampai Ramses II, inilah Ramses II nih mukanya nih. Ini yang terkenal nih. Kalau kita baca, wah Firaun, nah itu sering kisahnya tuh yang ini yang dimaksud. Itu bersamaan dengan munculnya lahirnya Nabi Musa. Yang akhirnya karena kan si Firaun ini kan dapat ramalan ya, atau mimpi atau ramalan? Dapat mimpi bahwa nanti singgasananya akan diambil oleh seorang anak laki-laki. Maka dia parno nih. Enak aja singgasana gue diambil. Kalau begitu semua anak laki-laki sembelih. Dia bikin perpu anak laki-laki di negeri itu harus disembelih. Perpu? Iya, perpu Mesir lah yang itu. Oh iya, perpu Mesir ya. Di zaman Firaun dong. Oh, berarti emang musim-musim perpu itu dari zaman dulu ya. Perpu dari si Firaun dan ternyata kuasa Tuhan, kuasa Allah, di mana Nabi Musa yang dihanyutkan ditemukan dan dirawat oleh istrinya Firaun. Ini sinetron apa lagi ini ya? Allah tuh menyusun skrip cerita tuh epic banget. Bener. Makanya kayak apa ya? Aduh, ini bayi dihanyutin di Sungai Nil. Lu tau kan Sungai Nil tuh? Lu kebayang gak adegan dramanya? Malam-malam kayak bongkar semuanya, dibakar. Kita kemana mas? Hanyutkan. Tapi anakku gitu kan. Kebayang gak sih lu belum pernah punya bayi sih ya? Lu kebayang gak sih bayi lu? Baru lahir, lu hanyutin. Sungai Nil itu sungai yang paling liar. Buayanya aja, buaya Sungai Nil itu kan yang 10 meter 10 my meter God, itu tapi bukan buaya ukti itu kan? Bukan, ini buaya beneran ya. Itu ya. Tapi Allah buat skenarionya ketika bayi Musa alaihissalam ini dihanyutkan, malah ditemukan oleh istrinya Firaun. Dan dari jutaan wanita lain terpilih dia loh. Memang Allah siapkan gitu ya. Debak. Aduh, ya jadi akhirnya dirawat dan tumbuhlah. Nabi Musa sendiri adalah keturunan keempat ya dari Levi. Jadi Kohat, Amran, Moses atau Musa. Jadi dia anak keempat. Bersamaan nih, sejaman nih. Cuman ini udah tua, ini masih bayi kan itu kan. Nah, jadi Firaun itu ayah angkatnya sebenarnya. Iya. Kebayang gak sih lu berantem sama bapak angkat lu sendiri? Makanya ceritanya kan epic banget. Jadi kan banyak kisah-kisah kayak aku mau menghijrahkan bapak aku gini-gini, bapak aku tuh gini. Bapak lu tuh belum ada papanya Firaun. Jadi kadang ada orang udah gak betah dulu sama bapaknya ya. Bapak aku tuh
aku nggak akan ini sama bapakku tuh udah terlalu jahat sama aku. Firaun, lu kebayang nggak punya bapak Firaun? Kutukan macam apa itu ya? Nah inilah kemudian singkat cerita Ramses II ini ya didakwahin, ditolak dakwahnya dan seterusnya, sampai hanya ingin membunuh, membinasakan Bani Israel termasuk Nabi Musa itu, di mana Nabi Musa lah yang akhirnya menyelamatkan mereka dengan adegan ini ya. Lanjut kisahnya, mereka nyebrang lah. Di mana sih nyebrangnya? Ini aku sampai nyari nih, walaupun tidak ada yang pasti. Tapi menurut Israel lihat, yang pasti di Laut Merah, cuma lokasinya. Laut Merah kan tidak sempit ya, itu luas sekali. Laut Merah tuh kita bisa lihat di mana titiknya. Nah, ini sampai bawah sana nih, masih sampai bawah sini ya. Nah kemudian yang kalau ini kan daerah Mesir, ini sudah daerah Arab. Ya, di tengah-tengah ini nanti kesini Palestina gitu kan ya. Nah dikabarkan, kabar sih istilahnya, itu di sebelah sini nih. Jadi mereka lari dari Firaun tuh dari sana lari ke sini, terus nyebrangnya di sini. Jadi nyebranglah ke sini, selamat tuh. Firaun mati kan? Selamatkan aku, gitu ya. Nah, matilah tuh. Kemudian di sinilah muncul beberapa keburukan Bani Israel, sifat-sifatnya Bani Israel yang buruk, di mana mereka sudah diselamatkan, dikasih makanan enak, itu masih minta macam-macam. Bahkan dikasih manna wa salwa. Itu makan dari langit, itu dari surga langsung. Kebayang nggak makanan turun dari surga langsung. Lu digofoodin makanan aja udah seneng. Iya udah seneng. Apalagi yang makanannya restoran bintang 5. Ini makanan dari yang masak nih malaikat. Bentar, itu hanya ready to eat, cook atau emang udah ready to eat? Itu ready to eat. Sudah matang, geng. Sudah matang. Dari surga. Yang bisa order cuma Nabi Musa. Oh my god, ini makanan spesial, makanan surga. Ini ya, zaman dulu banget ini. Makanan surga ini. Tapi dia masih minta apa? Ini ke kisahnya ya, manna wa salwa tadi mereka, bahkan ini hanya penggambaran, bahkan tinggal ini mereka masih minta minta kacang-kacangan, minta bawang-bawangan. Itu tuh makanan bumi yang remeh-temeh, sepele gitu. Kenapa harus minta itu? Ya mereka puncaknya di Bukit Sinai, ini kan Sinai ini ya. Ada sebuah bukit di sini di mana Nabi Musa itu mau naik, kalau menurut versi mereka adalah ambil 10 perintah Tuhan itu loh. Ya intinya mau naik ketemu Allah ya. Nah itu dititipin sama Nabi Harun kan? Itu saudaranya kan? Kakak adean ya. Adik berarti itu ya? Adiknya Nabi Musa. Jagain bentar, cuman memang karakternya nggak beda ya. Nabi Harun lebih kalem gitu ya. Dia jagain bentar nih Bani Israel, gue mau naik ke gunung untuk mendapatkan wahyu gitu. Baru ditinggal bentar, mereka sudah melakukan apa? Mereka menyembah berhala. Patung sapi. Siapa namanya? Samiri ya? Samiri. Yang Samiri ini juga pembawa ajaran-ajaran dari Babylon. Kemudian singkat cerita, setelah kejadian itu dapatlah mereka kemudian wahyu lah untuk menaklukkan sebuah tempat ini nih. Kalau kita lihat di peta ya, ini nih. Ini namanya Palestina. Filistin. Kalau ya, bangsa Filistin ya. Yang di situ tuh bangsanya raksasa-raksasa gitu. Jadi kayak gede-gede. Kayak lu kaliku. Enggak, lebih gede-gede lagi. Oh gitu. Jangan-jangan cucunya orang Filistin. Bisa jadi ya. Insyaallah. Astagfirullah. Ternyata Aina selama ini orang Filistin. Ya. Tapi kan ini kan Filistin yang zoli. Sebelum ditaklukkan. Justru cocok sama lu. Iya, kenapa ya? Kalau yang baik jangan dong. Oh gitu ya, ada ini bangsa Filistin yang zolim ya. Makanya kan, Nabi disuruh menempati itu kan. Iya, karena di situ ada bangsa yang badannya gede-gede, suka menumpahkan darah, melakukan pertempuran, dipimpin oleh seorang raja namanya Jalud. Oh itu. Ada Jalud dan Tolut itu kisahnya ya. Ya ini cuma nyebrang doang, cuman memang mereka takut dan ya adalah ayatnya di Al-Qur'an kalau teman-teman baca, di mana mereka katakan pergilah kamu dengan Tuhanmu, nanti kalau sudah selesai miss call. Gitu kurang lebih. Kisah Jalut tadi, Goliath versus apa tadi soalnya lagi ya? Talut itu akhirnya muncul di kisah yang ini. Kalau tadi Moses itu adalah anak dari turunnya Levi, ini ada dari Judah atau Yudah ini udah bertahun-tahun loh. Ini ratusan tahun ini. Iya, ratusan tahun ya. Mana lagi orang zaman dulu umurnya panjang-panjang. Betul. Kisah ini kan tadi kita habis kisah soal Musa. Kisah ini terjadi sudah di zamannya David atau Daud. Jadi kalau kenal nama David itu asalnya Daud. Nah, David inilah yang kemudian atau Daud inilah yang akhirnya berhasil memimpin penaklukan masuk ke Palestina. Singkat kisahnya. Tahu kan kisahnya yang pakai ketapel? Iya, kecil badannya gitu kan ya. Terus Namrud itu tidak terkalahkan. Si Goliat itu tidak terkalahkan oleh siapapun. Tiba-tiba Nabi Daud yang badannya kecil atas izin Allah pakai ketapel, kena. Kalau salah jidatnya apa namanya? Jidat langsung meninggal. Nih ya teman-teman bisa lihat ya. Ini enak banget, sini gue kayak lagi di green screen gitu ya. Lu kayak pembawa berita cuaca. Jadi teman-teman angin cuaca di Israel. Iya, cuaca di Israel sedang galau ya. Kadang-kadang nembak, kadang-kadang kagak.
Iya. Nah ini sih ini pembagian wilayahnya ya teman-teman bisa jadi maksudnya begini ketika mereka menguasai Palestina, mereka itu dibagi wilayah sesuai dengan bani suku-sukunya tadi 12 tadi. Itu iya pembagian suku-sukunya tadi. Iya tuh men. Setelah mereka tinggal di situ, Nabi Daud itu punya anak, namanya Nabi Sulaiman. Sulaiman yang punya kerajaan yang gede, istana yang megah, bikin Ratu Bilqis itu. Ya itulah Nabi Sulaiman. Nyambung semua ya ujung ceritanya ya. Solomon atau Sulaiman tadi. Saksikan kembali konser tergelap tahun ini dalam program Kembali Membaca Dalam Gelap. Teori Haluminati dalam bayang milenial. Semalam di Gangnam. El Filter. Pelangi Ralkan Topeni. Batas Suci Anak Ngaji. Belajar membaca.